Salam sejahtera bagimu Amanginang yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam surat ketiga, Yohanes pasal 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada, suatu hari ada seorang pemuda Batak, kita sebut saja Merwald, dia baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Karena ingin terlihat religius, Merwald selalu bawa Alkitab besar di tasnya. Suatu hari terjadi permasalahan di mesin fotokopi kantornya. CEO marah-marah. Dia katakan, Merwald, mengapa mesin ini rusak? Dan dia katakan, Pak, tolong letakkan tanganmu, kita bersama-sama letakkan, dan katakanlah di dalam nama Tuhan jadilah baik. Ajaibnya, mesin itu langsung menyala. Teman-temannya takjub dan CEO berkata, Merwald, apa rahasiamu? Imanmu luar biasa. Merwald menjawab dengan rendah hati, bukan apa-apa itu Pak. Itu hanya kuasa doa. Tetapi dalam hati, Merwald sombong. Dia minta ampun. Dia merasa dialah nabi di kantor itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Itu firman Tuhan bagi kita. Rasul Yohanes sedang menulis surat ini kepada rekannya bernama Gaius. Di saat ada konflik, ada seorang bernama Diotrephes yang ingin menjadi nomor satu atau suka mengusir orang, sombong. Sebaliknya ada bernama Demetrius yang hidupnya dipuji semua orang karena kebenaran, karena suka meniru yang baik. Yohanes memberikan nasihat yang sangat praksis, namun tajam secara teologis. Yang pertama, diajarkan kepada kita etika meniru. Di mana manusia adalah makhluk yang suka meniru, masalahnya kita sering lebih mudah meniru yang jahat daripada yang baik. Bagaimana dengan kita? Di saat identitas kita sebagai anak Allah, berbuat baik bukan supaya kita selamat, tapi karena kita berasal dari Allah. Kebaikan adalah DNA dari surga. Jika kita terus-menerus melakukan yang jahat, Yohanes dengan keras menegur dengan mengatakan kita tidak pernah melihat Allah. Artinya pengenalan kita akan Allah dipertanyakan. Kebaikan sebagai kesaksian. Di saat dunia yang penuh kepalsuan, kebaikan ketulusan adalah argumen yang paling dibutuhkan akan keberadaan Allah. Yang terakhir, kebaikan adalah keputusan, bukan warisan. Menjadi orang Kristen atau menjadi orang Batak yang berada tidak otomatis membuat kita lebih baik. Kebaikan harus ditiru, dipelajari secara sadar dari teladan Kristus. Dengan demikian, melihat Allah melalui perbuatan bagi Yohanes adalah menekan orang-orang yang berbuat jahat yang sebenarnya tidak melihat Allah. Artinya kalau kita rajin ibadah, tetapi hidup kita penuh tipu daya, sebenarnya kita sedang tidak menyembah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diundang oleh firman Tuhan. Di saat kita terjebak pada penampilan seperti Merwald dalam cerita awal tadi, kita rajin beribadah, tetapi kita ikut-ikutan, sikut-menyikut, dan egois dalam kehidupan kita. Kita diundang hari ini. Di era media sosial yang suka meniru adalah sebuah gaya hidup. Kita meniru gaya influencer, meniru kemewahan, meniru amarah dari sosok yang kita suka, bahkan dari netizen. Yohanes mengajak kita pilih standar yang lebih tinggi, standar Kristus. Bukan meniru budaya yang penting kelihatan sukses, atau yang penting menang sendiri. Mari bahasakan hidup kita dengan bahasa kasih yang suka menegur. Bahasa yang terlihat dengan sangat rendah hati, dan temukanlah kebaikan Tuhan hari ini dalam cinta kasih yang dari Tuhan. Saya tutup dengan sebuah cerita awal tadi,
Di saat mesin fotokopi rusak lagi. Kali ini lebih parah sampai keluar asap. CEO memanggil Merwald lagi. Merwald, doakan lagi cepat. Merwald keringat dingin. Dia tumpang tangan lagi dan berkata lebih kencang, tetapi mesin tetap mati. Akhirnya Merwald menyesal dan mengaku. Dia bilang, Pak CEO, sebenarnya kemarin itu bukan doa saya. Kemarin itu saya melihat kabelnya longgar. Tapi sambil berdoa diam-diam, saya memperbaiki kabelnya supaya masuk kembali ke colokannya. CEO tertawa dan dia katakan, sebenarnya saya tahu, tapi saya ingin melihat kejujuranmu. Kejujuranmu jauh lebih penting daripada mujizat palsu kemarin. Berdoa itu baik, tapi pura-pura suci itu jahat. Ternyata CEO tadi sengaja melonggarkan kabel untuk menguji apakah Merwald akan jujur atau terus bersandiwara. CEO ingin melihat apakah kebaikan Merwald itu asli atau hanya ingin dipuji. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita yang berjuang, kamu yang dimanapun sedang berada, jangan biarkan kebisingan kota ini menulikan suara hati nuranimu. Meniru yang baik seringkali berarti tampil beda dan terlihat kalah di dalam dunia. Tapi orang Batak yang selalu menekankan tentang Hagabion Hamuran Wasongapun, mengingatkan kita bukan hanya mendapatkan, tapi berproses mendapatkan jauh lebih baik. Jangan terlihat lebih baik dengan marga, tapi kurang dalam etika. Jangan terlihat lebih baik dalam relasi, tapi hatimu tidak sedang baik. Mungkin hari ini orang tidak membaca Alkitab, tapi dia membaca hidupmu. Apakah mereka melihat Allah di sana atau hanya melihat ambisimu? Firman Tuhan mengundang kita jadilah surat Kristus yang terbuka. Meniru kejahatan dunia adalah hal yang tidak pilihan kita. Tapi tirulah kebaikan Kristus supaya dunia melihat bahwa Allah hidup di dalam kita. Selamat berbuat baik dan ketulusanmu diperkenankan Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dan ajarlah kami untuk melihat bagaimana kekayaan firman-Mu mengajak kami untuk memiliki damai sejahtera dan hidup yang mampu bersyukur dan membaktikan diri kepada hal yang baik. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.